Swastiastu. Saya Niwayan Eva Nurhayati akan menampilkan video praktek mengajar pada mata pelajaran bimbingan TIK untuk kelas 8 SMP pada materi mempraktikkan penggunaan fungsi statistik pada Microsoft Excel. Silakan disimak videonya. Sukses semua. Pada H-1 pembelajaran, guru menyapa siswa melalui WhatsApp Group dan membagikan materi berupa handout dan link media pembelajaran yang sudah diupload pada YouTube yang harus dipelajari oleh siswa sebelum pembelajaran akan dilakukan pada besok harinya. Berikut kegiatan pada WhatsApp Group. Pada hari pelaksanaan pembelajaran, guru membagikan link Google Meet pada WhatsApp Group dan menyuruh siswa untuk mulai masuk pada room Google Meet. Berikut kegiatan pada WhatsApp Group. Kita ulang ya, jangan lebih semangat ya. Selamat pagi anak-anak. Suara ibu terdengar dengan jelas ya? Jelas. Berarti mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini jaringan internetnya bagus ya. Kalian gimana hari ini? Sehat semua? Tetap jaga kesehatan ya, biar kita terhindar dari virus COVID-19 ya. Nah, untuk menghindari COVID-19 kita tetap harus menerapkan 3M. Ada yang masih ingat nggak apa itu 3M? Iya, betul sekali. Jadi 3M itu adalah mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya, agar kita terhindar dari virus COVID-19. Hari ini semua hadir ya? Hadir ya. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut percayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu memberitahukan dulu apa saja sih aturan-aturan kita pada saat pembelajaran nanti. Ibu share screen ya. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah. Iya. Oke, peraturan saat kita nanti pembelajaran daring. Jadi kalian harus mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama, ya. Kalian harus mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang berikutnya adalah kalian aktif dalam pembelajaran. Ya. Kemudian semua kamera harus diaktifkan. Kemudian yang terakhir adalah tentunya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Jadi itu peraturan kita pada saat pembelajaran daring. Sebelum belajar biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Oke? Iya, Bu. Kita mulai tepuk semangat. Semangat. Oke. Tetap semangat ya. Apakah hari ini anak-anak sudah siap untuk belajar? Oke. Kalau sudah kita quiz dulu ya. Jadi Ibu akan mengadakan quiz dengan aplikasi Quizizz. Jadi Ibu mengadakan quiz ini untuk mengetahui bagaimana pengetahuan kalian di awal pembelajaran. Oke, Ibu sudah share linknya di WhatsApp group. Silahkan kalian klik linknya. Setelah kalian buka linknya, itu akan diminta kode. Oke, kodenya kalian masukkan kodenya. Kodenya adalah 0922868. Oke, sudah semua masuk ya. Kita akan mulai kuisnya. Ibu akan klik mulai sekarang. Silakan kalian siap-siap. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan mulai.
Oke, bagus sekali kalian menjawab kuisnya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi, hasilnya adalah hasil kuis hari ini yang tertinggi nilainya 90% itu adalah Dea Citra, nomor 2 ada Aditya, nomor 3 ada Sastra Pramana. Jadi, untuk 3 orang ini Ibu akan memberikan hadiah berupa poin tambahan di nilai kalian ya. Kemudian yang lainnya sudah bagus tapi masih banyak yang salah. Nah, jadi yang belum ini nanti kita belajar lagi. Yang masih banyak salah ini kita akan belajar lagi. Kalian pelajari dengan baik, nanti dengarkan penjelasan dari Ibu. Oke, sekarang kita lanjut pelajarannya. Kuisnya sudah bagus sekali. Silahkan aktifkan kameranya lagi. Dari materi yang sudah Ibu berikan kemarin, sudah kalian pelajari materinya? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, Bu. Kalau sudah, dari materi yang kalian pelajari itu, kira-kira ada nggak permasalahan yang kalian alami? Mungkin ada yang belum jelas tentang apanya, belum jelas? Ada. Oke, silakan. Siapa itu yang nanya? Menanyakan. Siapa yang menanya? Saya, Bu. Oke, Nia dulu. Nah, Nia dulu, Nia. Oke, satu-satu. Nia dulu, Nia mau nanya apa nih ya? Bagaimana cara menjumlahkan nilai tanpa menggunakan rumus, Bu? Oke, menjumlahkan nilainya tanpa menggunakan rumus. Oke, Ibu tampung dulu, nanti Ibu sekalian jelasin. Apa lagi? Ada yang mau nanya? Saya, Bu. Oke, Wanda duluan. Saya nanya rumus rata-rata tuh kayak gimana, Bu? Saya kurang paham sama rumus rata-rata. Oke, pemahaman tentang rumus rata-rata. Bu, saya mau bertanya bagaimana cara mencari nilai terendahnya, Bu? Mencari nilai terendah. Oke, dicatat dulu. Oke, sebelum Ibu akan menjelaskan permasalahan kalian tadi, perlu nggak Ibu tampilkan medianya dulu sebentar? Perlu, Bu. Oke, Ibu akan tampilkan, silahkan kalian simak ya medianya. Ibu izin share Ya, screen. Bu. Baiklah, kali ini kita akan belajar cara menggunakan fungsi statistik pada Microsoft Excel. Nah, fungsi statistik untuk menjumlahkan data. Jadi untuk menjumlahkan data, kita mengenal fungsi statistik yaitu dengan nama fungsi sum. Ditampilkan tadi. Nah, dari video yang sudah ditampilkan tadi, kira-kira perlu Ibu jelaskan lagi nggak materinya sebelum Ibu jawab pertanyaan-pertanyaan kalian? Perlu, Bu. Oke, kalau perlu Ibu jelaskan sedikit ya tentang materinya. Ibu akan izin share screen, sekalian juga nanti pada saat penjelasan materi nanti Ibu akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang yang belum kalian pahami tentang fungsi statistik tadi ya. Ibu izin share screen dulu. Kita akan belajar tentang fungsi statistik, di mana fungsi statistik itu terdapat fungsi untuk menjumlahkan, itu ada namanya fungsi sum ya. Kemudian untuk mencari rata-rata itu ada namanya fungsi average, tulisannya average. Kemudian untuk mencari nilai tertinggi itu ada namanya fungsi max. Kemudian untuk mencari nilai terendah itu ada namanya fungsi min.
menjumlahkan nilai, kita akan menjumlahkan nilai Sigita ini untuk nilai semester 1 dan semester 2. Bagaimana caranya? Kita gunakan fungsi sum. Caranya adalah ketik sama dengan, kemudian Ibu ketik apa di sini? Ada yang bisa bantu Ibu untuk membuat rumusnya? Kemudian dalam buka, apa yang Ibu lakukan? Apa ringnya? B4 B4 dan C4. Kurung tutup, enter. Nah, kita dapatkan nilai 148. Oke, lagi satu, bantu tolong Ibu. Siapa yang mau bantu? Sama dengan kurung buka sama dengan C5 dan C5. Kurung tutup, enter. Nah, itu untuk mencari jumlah nilai ya. Kemudian untuk mencari rata-rata, Ibu tunjuk deh satu orang, siapa yang mau bantu Ibu. Coba pindang, dia pindang berapa? Apa yang harus Ibu ketik di sini? sama dengan Average. belum buka Kemudian blok nilainya yang mana Ibu blok nilainya? 4 dan C4. B4 dan C4. Kurung tutup, enter. Oke, bagus sekali Pindang, terima kasih ya. Kemudian siapa yang mau bantu Ibu lagi untuk rata-rata? Siapa Bu? Oke, Desa. Ya, Desa duluan tadi. Desa. Ya, mana? Ya. Desa, apa yang Ibu ketik di sini? Sama dengan average Nah, dalam kurung nah. blok nilai B5 dan C5 kurung tutup cancel Kurung tutup, enter. Ya. Oke, bagus. Terima kasih Desa. Kemudian untuk nilai tertinggi, siapa yang mau bantu Ibu untuk nilai tertinggi? Saya Bu, tolong sebutkan Sri Atta. Oke, Bu Atta, silakan nilai tertinggi. Apa rumusnya Sri Atta? Sama dengan Mas Buka kurung buka blok nilai semester 1 Yang dari mana dan sampai mana nih? Ringnya B4 sampai B8. Oke, B4 sampai dengan B8. Kurung tutup, enter. Benar nggak 80 nilai tertingginya? Benar Bu. benar Bu Oke, bagus. Terima kasih ya, Sri Atta. Nilai terendah, siapa yang mau bantu nilai terendah? Saya Bu. Amel Bu. Oke, Amel, apa Ibu ketik di sini Amel? Sama dengan Ya. kurung buka B4 sampai B8. B4 sampai B8. Oke, kurung tutup, enter. Sudah benar nilai terendahnya 60? Benar. Oke, bagus. Berarti fungsi rumus yang digunakan itu sudah benar ya. Oke, bagus sekali semua. Sudah paham berarti ya penggunaan dari fungsi statistik ya. Ya betul. Nah, tadi kan ada juga yang menanyakan, bagaimana sih cara menjumlahkan data tanpa menggunakan rumus gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk menjumlahkan nilai semester 1 dan semester 2 itu adalah sama dengan kita klik nilai semester 1 ditambah ya. Kita klik tambah, lihat di formula barnya, klik semester 2. Enter. Sama nggak hasilnya di sini dengan di sini? Sama Bu. Ya, benar. Jadi begitu cara mencari jumlah data tanpa menggunakan fungsi sum. Oke, sampai di sana bisa dipahami? bisa Kalau bisa. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, jika dikaitkan dengan kehidupan nyata, ya, jadi fungsi statistik ini berguna nggak bagi kehidupan kita? berguna sekali. Berguna sekali. Mungkin dilihat dari contoh soal tadi, mungkin berguna bagi guru-guru ya untuk mencari nilai, jumlah nilai, mencari nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah. Nah, tapi kegunaan dari fungsi statistik ini tidak cuma untuk guru saja, tapi juga berguna bagi masyarakat umum. Salah satu contohnya, kalau misalnya ada masyarakat yang mempunyai toko.
Jadi keuangan. ya, kalau untuk keuangan juga bisa. Jadi membuat laporan keuangan ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang membuat laporan keuangan dan perlu mencari jumlah nilai atau jumlah harga, ya jumlah total harga, atau mencari harga terendah, harga tertinggi, ya itu bisa juga menggunakan fungsi statistik. Ya selain itu juga bisa mencari banyaknya data. Siapa tahu nanti data yang dikasih sama orang itu nggak ada nomor urutnya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi apa untuk mencari banyaknya data? Ya, kita bisa menggunakan fungsi count. Nah, ini kayaknya semangatnya udah pada loyo nih, udah pada ngantuk nih. Oke, kita bakar semangatnya dulu. Ya, kita bakar semangatnya. Semangat pagi anak-anak. Kurang kompak. Kita ulang lagi sekali semua pipin kameranya. Ayo, yang lainnya pipin kamera. Kita ulang ya. Semangat pagi semua. Terima kasih anak-anak, kalian harus tetap semangat ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini dari penjelasan yang sudah dijelasin tadi, yang pertama itu adalah melalui kegiatan eksplorasi di internet, peserta didik dapat mengamati kegunaan menu dan icon pada menu bar untuk membuat dokumen sederhana secara tepat dengan cermat, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian melalui kegiatan menyimak video, peserta didik dapat mempraktikkan pengaturan tampilan border dengan tepat, jujur, cermat, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, tujuan berikutnya adalah melalui kegiatan menyimak video, peserta didik dapat mempraktikkan pengaturan pada format sel dengan tepat, jujur, cermat, mandiri, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan menyimak video dari YouTube, peserta didik dapat mempraktikkan fungsi statistik dengan tepat, jujur, cermat, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, itu pelajaran kita hari ini, mohon nanti dicermati. Nah, kemudian untuk berikutnya kita akan ke Google Classroom. Di Google Classroom, Ibu sudah membuat postingan tentang absensi. Silakan nanti anak-anak melakukan absensi pada Google Classroom dengan mengklik tombol hadir. Setelah kalian melakukan absensi pada Google Classroom, nanti kalian silakan mengerjakan tugas praktikum secara individu. Kalian kerjakan pada Microsoft Excel, ya, dengan bentuk soalnya adalah seperti ini. Jadi diberikan daftar nilai dengan bentuk soal seperti ini. Nah, kalian sebelum mengerjakan baca dulu ketentuan soal yang ada di atasnya. Nah, ketentuan soal yang pertama itu adalah ketiklah data tabel di bawah ini. Kalian ketik data tabelnya serapi seperti pada tampilan pada soal. Setelah format tabel sesuai dengan soal, nah kalian mengatur formatnya. Formatnya di sini maksudnya adalah bagaimana judul tabel nama, kemudian nilai semester menjadi seperti ini, jumlah nilai dan rata-rata. Yang lainnya juga ya, format-format yang lainnya juga. Kemudian, hitunglah jumlah nilai dengan menjumlahkan nilai semester 1, 2, dan 3. Nah, kalian disuruh menjumlahkan nilai dan membuat rumus di sini dengan menjumlahkan nilai semester 1, semester 2, semester 3. Hitunglah rata-rata dari nilai semester 1, 2, dan 3. Nah, pada kolom rata-rata, kalian mencari rata-rata nilai semester 1, semester 2, dan semester 3. Kalian tempatkan hasilnya di sini. Kemudian, carilah nilai tertinggi dari masing-masing nilai. Di baris nilai tertinggi, kalian mencari nilai tertinggi dari semester 1-nya berapa, semester 2-nya berapa, semester 3-nya berapa. Ya, kemudian carilah nilai terendah dari masing-masing nilai. Nah, sama dengan nilai tertinggi, untuk nilai terendah, kalian juga mencari nilai terendah dari semester 1, semester 2, semester 3. Nah, untuk jumlah siswa, kalian mencari jumlah siswa, berapa sih banyaknya data, kalian tempatkan pada kolom jumlah siswa. Ya, seperti itu nanti soalnya, sebentar Ibu akan share. Ya, silakan nanti kalian kerjakan soalnya di Microsoft Excel. Sebentar Ibu akan share soalnya di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan di Microsoft Excel. Bisa dengan menggunakan handphone atau bisa juga menggunakan laptop. Ya, selama mengerjakan tugas, silakan bertanya melalui Google Meet ini. Ya, Ibu akan standby di Google Meet ini, atau kalian juga bisa bertanya pada WhatsApp group. Saya mau bertanya Bu, bagaimana cara menghilangkan ini tuh biar di belakang koma cuma ada dua angka? Oke. Untuk menjadikan dua angka di belakang koma, kamu blok rata-ratanya, blok kolom rata-rata, kemudian cari format sel. Ya, di format sel pada kolom number, kamu isi decimal place-nya dua angka di belakang koma. Oke, Ibu share screen. Oke, Ibu share screen aja ya untuk jelasinnya biar lebih paham ya. Ya Bu. Pertanyaannya Sri Ata, bagaimana sih biar rata-rata ini dua angka di belakang koma? Nah, caranya adalah kita blok kolom rata-rata, kemudian kita cari format,
Kemudian kita cari format sel. Oke, pada format sel ya, di kolom number kita cari number juga. Decimal place-nya kita ubah dari 0 menjadi diisi dengan angka 2, 1, 2. Oke, kemudian klik OK. Nah, sudah terlihat jadi 2 angka di belakang koma. Bagaimana? PA bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya mau bertanya Bu, Ya, silakan. kan kita buat tabel itu kan ada hal itu kita buat itu namanya apa nilai kita ya Bu? Namanya dibuat dengan lengkap. Semua data dibuat dengan lengkap. Ya, Ya Bu. oke. Saya mau tanya Bu, Ya, nanya apa Yuli? Silakan. kalau mau mencari data itu cuma nilai-nilainya aja Bu? Maksud saya kan biasanya apa gitu nilainya? Tidak, kalau mencari nilai rata-rata, yang kamu cari nilai rata-ratanya itu adalah dari nilai semester 1, semester 2, dan semester 3. Kalau jumlah nilainya itu tidak termasuk ya. Oh ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Bu, saya mau tanya. Ya, Anies menanya apa? Nama file itu apa? Pelatihan Excel 3 atau apa? Untuk nama file, itu kamu buat nomor absen, spasi nama lengkap, spasi fungsi statistik. Itu aja? Ya, Kelasnya nggak Ibu? nggak usah. Oh ya, terima kasih Bu. Bu, saya mau bertanya. Ya, menanya apa yang tanya? Silakan. Apakah boleh menggunakan lewat email pribadi Bu? Melalui Google Classroom gimana? Ada gini Bu, agak macam-macam gitu Bu. Oke, boleh. Ya, silakan dijawab ya. Iya Bu. Oke, iya, ya. Bu, saya bertanya. Ya, nanya apa ya? Apa perbedaan dari dengan kode A? Apa beda count dengan count A? Ya Bu. Nah, untuk perbedaan dari count dengan count A, jadi count A itu berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisi data angka dan data huruf. Ya, jadi kalau dalam satu kolom itu ada datanya berupa angka dan huruf, bisa digunakan count A-nya. Tapi kalau misalnya cuma data angka saja, ya dalam satu kolom itu data angkanya saja, berarti kita menggunakan fungsi count. Nah, jadi fungsi count itu berfungsi untuk menghitung jumlah banyaknya data yang berupa angka atau numerik. Bisa dipahami ya? Nah, terima kasih Bu. Ya. Sekali lagi gimana caranya biar 2 angka di belakang koma itu nilai rata-ratanya? Oke. Nilai rata-rata biar 2 angka di belakang koma. Perlu Ibu share screen, Evan? Boleh. Oke. Biar lebih paham ya. Ya Bu. Oke, sudah kelihatan Evan? Sudah Bu. Oke. Nah, bagaimana sih cara mengubah nilai rata-rata ini menjadi 2 angka di belakang koma? Nah, kita perhatikan ya. Jadi untuk mengubah 2 angka di belakang koma untuk nilai rata-rata, kita blok nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Kemudian kita klik format cell. Nah, pada tab number kita pilih kategorinya number. Kemudian decimal place-nya kita isi dengan angka 2. Sampai di sana paham Evan? Paham. Oke, setelah ini lihat sampelnya, kalau sudah sesuai kita klik OK. Nah, seperti itu Evan, bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Saya mau tanya Bu, Ya, Indra silakan. apa fungsi dari count if dan count blank? Count if dan count blank. Oke. Kalau count if itu menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka dan data huruf, tapi berdasarkan kriteria yang ditentukan. Misalnya, kalau misalnya Indrayani mau menghitung berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan di kelas melalui absennya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi count if di sana. Ya, jadi misalnya count if kurung buka blok jenis kelaminnya, kalian tentukan kriterianya apakah menghitung laki-laki atau perempuan, kemudian dapat hasilnya setelah di enter. Kemudian kalau untuk count blank itu untuk menghitung jumlah sel di mana sel tersebut tidak ada datanya atau datanya kosong. Misalnya, kalau misalnya kalian menginput nilai, ya memasukkan nilai, tapi mungkin ada kelewat. Nah, untuk mengecek apakah menginput nilainya ada kelewat, ada kosong atau tidak, kita bisa menggunakan count blank, fungsi count blanknya. Ya, bentuk penulisan rumusnya sama, yaitu sama dengan count blank permuka di blok kolomnya, ya di blok kolomnya, kemudian kurung tutup enter, nanti dapat hasilnya. Jadi seperti itu yang Rayani. Iya Bu, terima kasih. Ya, oke, karena semua sudah mengumpulkan tugas, ya. Jadi untuk kegiatan Meet ini akan Ibu tutup dulu. Kemudian setelah Ibu tutup, silakan nanti kalian melanjutkan
pengerjaan ulangan harian. Ibu akan share linknya melalui Google Classroom, silahkan kalian kerjakan ulangan hariannya sebaik-baik mungkin. Nah, untuk menutup kegiatan Meet ini, kita berdoa, ya. Tadi kita awali dengan doa, kita juga akan tutup dengan doa. Oke, untuk Evan bisa bantu untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pada pembelajaran di Google Classroom, siswa melakukan absensi pada postingan absensi yang sudah disediakan, di mana sudah terdapat 25 orang yang melakukan absensi dengan keterangan hadir. Jadi, pada pembelajaran kali ini tidak terdapat siswa yang tidak hadir. Kemudian, guru juga sudah men-share tugas praktikum individu tentang fungsi statistik yang harus dikerjakan oleh siswa. Dan terdapat 12 komentar yang sudah ditambahkan oleh siswa pada postingan ini, serta siswa sudah mengumpulkan tugas melalui Google Classroom sebanyak 21 orang dan 4 orang mengirim tugas melalui WhatsApp pribadi karena mengalami kendala pada saat pengiriman tugas melalui Google Classroom. Berikut adalah hasil praktikum siswa atas nama Iwayan Sastra Pramadana yang dikerjakan melalui Microsoft Excel dan diunggah kembali pada Google Classroom yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada ranah psikomotorik. Guru juga sudah men-share link ulangan harian fungsi statistik pada Google Classroom, di mana link tersebut terhubung langsung pada Google Form. Berikut adalah hasil ulangan siswa yang dikerjakan melalui Google Form yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada ranah kognitif. Terlihat hasil belajar siswa pada kolom yang berwarna hijau. Setelah siswa selesai mengerjakan soal ulangan harian, guru mengajak siswa membuat kesimpulan tentang materi yang sudah dipelajari dengan menambahkan komentar pada postingan ini, di mana sudah terdapat 19 komentar yang sudah ditambahkan oleh siswa, di mana komentar pertama diberikan oleh Nia Lestari, yaitu dari pembelajaran hari ini saya dapat mengerti dan mempraktikkan apa itu fungsi statistik dan rumus-rumusnya. Oleh Dea Citra Lestari, di pertemuan kali ini saya mempelajari fungsi statistik dan saya juga bisa mempraktikkannya sendiri di Microsoft Excel. Oleh Ayu Rizka, di pertemuan kali ini saya mempelajari fungsi statistik dan rumus-rumusnya. Oleh Yuli Astami, dari pelajaran hari ini saya bisa mempelajari tentang fungsi statistik. Oleh Karina Victoria Stefani Pala, di pertemuan kali ini saya menyimpulkan dan mengerti tentang fungsi statistik dalam Excel dan rumus-rumus lainnya. Saya juga mengetahui fungsi Excel dalam keseharian. Berikut komentar-komentar lainnya yang sudah ditambahkan oleh siswa tentang kesimpulan materi yang sudah dipelajari hari ini. Setelah siswa selesai membuat kesimpulan tentang materi yang sudah dipelajari, guru merangkum kesimpulan dari siswa, yaitu hari ini kita sudah mempelajari tentang fungsi statistik dan mempelajari cara mempraktikkan fungsi statistik pada Microsoft Excel. Kemudian, guru menyampaikan kepada siswa untuk memberikan komentar pada postingan ini jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Terdapat 15 komentar yang sudah diberikan oleh siswa, di mana komentar siswa sebagian besar menyatakan tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan lagi. Kemudian, guru menutup pembelajaran dengan tetap mengingatkan siswa untuk menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar terhindar dari virus COVID-19. Kemudian, guru menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya,
yaitu tentang fungsi string. Dan yang terakhir, guru mengucapkan terima kasih kepada siswa karena sudah mengikuti pembelajaran bimbingan TIK secara daring dengan baik, dan menutup pembelajaran dengan mengucapkan terima kasih.